Ustaz, ada yang jawabnya, Ustaz? Ya, tafadhol. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini Ahad tanggal 13 Maret 2022 atau bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1443 Hijriah, kita memasuki pertemuan yang ke-22 dari program kuliah tatap muka praktek membaca kitab yang nantinya akan diampu oleh guru kita Ustaz Riga Hafidhullah Ta'ala. Dan sebagaimana biasanya untuk sesi kelas tatap muka ini nanti akan terbagi dengan dua sesi, yakni sesi pertama pemaparan materi dan yang kedua nanti akan ada diskusi gitu ya. Karena istilahkan diskusi karena nanti akan ada interaktif sama beliau Ustaz Riga di dalam membaca atau praktek membaca nanti. Dan sebelumnya ada sapa Ustaz terlebih dahulu. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kami berikan kesempatan sepertinya kepada guru kita Al Ustaz Riga SSI MSI Hafidhullah Ta'ala untuk mulai materinya. Tafadhol Ustaz. Baik, syukran jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikum, atamanna an takunu bi khairin wa sihhatin min kulli da'in. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang cara membaca dan memahami serta mengi'rab kitab Arab Gundul. Tapi sebelum itu, marilah kita sama-sama meluruskan niat terlebih dahulu. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, mempelajari bahasa Arab ini salah satunya adalah untuk memudahkan kita dalam memahami agama Islam ini. Dan juga selain kita belajar untuk diri kita sendiri, hendaknya kita bertekad atau berniat untuk mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Karena dengan kita berniat mengajarkan kepada orang lain, maka kita akan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam belajar, dalam menghafal, dalam aktif mencari dan bertanya tentang ilmu. Ya. Sebagaimana Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada bandingannya bagi orang yang benar niatnya. Ketika ditanya bagaimana benarnya niat tersebut, beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ketika dia berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain, artinya dia belajar dan juga dia mengajarkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran, tapi tidak sekedar belajar, dia juga mengajarkan. Jadi ketika kita niat kita mengajarkan, maka ini akan menjadi nilai plus bagi kita ya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa, khususnya bahasa Arab ini. Ya, dan Ana harapkan peserta program basis yang telah mempelajari ilmu-ilmu yang telah diajarkan, hendaknya mengajarkannya kepada setidaknya kepada keluarga, ya, juga kalau bisa kepada masyarakat sekitarnya, sehingga ilmu yang diperoleh akan menjadi bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Baik, kita akan melanjutkan kembali
praktek Kitabul Ilmi, ya, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari 4 keutamaan dari ilmu. Kita ulangi secara sekilas bahwa yang pertama, bahwa ilmu itu adalah warisan para nabi. Ya, ini menjadi keutamaan dari ilmu itu sendiri, ya. Karena ilmu itu adalah warisan para nabi. Yang kedua, bahwa ilmu itu kekal atau terjaga sementara harta itu musnah. Kemudian yang ketiga, bahwa pemiliknya tidak lelah dalam menjaga ilmu tersebut. Bahkan ilmu adalah hal yang menjaga dirinya, menjaga pemiliknya dari berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa dengan ilmu itu manusia mencapai derajat syuhada alal haq, sebagaimana firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Wa ulul ilmi, ya, orang-orang yang berilmu. Bukan ulul mal, bukan orang yang memiliki harta, tapi yang memiliki ilmu. Baik, kita lanjutkan pertemuan hari ini, poin kelima. Ya, ada yang ingin membaca? Halo Ustaz, Fadlik. Abu Abdurrahman. Ya, tafadhol. Nah, ujarid. Insyaallah. Bismillah. Al-khamis. Anna ahlal ilmi hum ahadu sinfai ulatil amr alladhina amarallahu bi ta'atihim fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. An-Nisa at-Tasi'ah wal Khamsun. Fa inna ulatal umuri kuna tashmalu ulatul umuri fil umara'i Wulata. Tashmulu wulata. tashmulu ulatal umuri minal umara'i wal hukami wal ulama'i wa talabatil ilmi wa wilayatu ahli ilmi. So Ustaz, wilayah wa wilayatu wa wilayatu ahli ilmi fi bayani syariatillah wa da'watin nasi ilaiha wa wilayatil umara'i fi tanfidi wa wilayatul umara'i fi tanfidi syariatillah wa ilzamun nasi biha Wa ilzamin nasi biha. Ada lagi yang mau baca? Syukran ya, Ustadz Abu Abdurrahman. Afwan, barakallahu fiik ya Ustazana Rida. Ada lagi yang mau baca? Coba. Anda tunjuk aja ya, yang kira-kira belum pernah. Pak Imam Syayuti hadir? Imam Syayuti. Siapa nih? Sohibul Ihsan. Ada namanya Sohibul Ihsan? Ya, salah satu kunci sukses belajar adalah aktif. Ya, aktif di sini ya seperti misalkan dia ikut serta dalam bertanya atau ikut
seperti ini mempraktekkan ya. Kemudian juga aktif dia mempelajari, tidak hanya mengandalkan apa yang diajarkan saja ya, tetapi juga dia mempelajari lebih dalam ya dari sumber-sumber lainnya ya. Jadi diharapkan peserta tidak hanya mengandalkan ilmu-ilmu yang diajarkan dari program basis ini saja, tapi juga dia juga mempelajari ya dari sumber-sumber lainnya ya. Ya bisa dari guru-guru yang lainnya atau dari buku-buku lainnya. Nah, Ana juga ingin tahu kemampuan peserta di sini ya, sejauh mana dalam mempraktekkan kitab Arab Gundul ini ya. Ada yang mau baca selain yang tadi? Ada? Silakan Raisyin. Siapa? Ana. Ya, Imam. Pak Imam Syayuti ya, tafadhol. Baik. Yang setelahnya ya atau yang Enggak, tadi? Yang tadi aja. An ahlal ilmi hum ahadu sinfai ulatil amri alladzina amarallahu bi ta'atihim fi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa inna walatal umuri huna tashtamilu walatal umuri tashmalu walatal umuri minal umara'i wal hukami wal ulama'u wa talabatul ilmi wal ulama'i wa talabatil ilmi fa wilayatu ahli ilmi fi bayani syari'atillahi wa da'watin nasi ilaiha wa wilayatul umara'i fi tanfidhi syari'atillahi wa ilzamin nasi biha. Ya, syukran ya Pak Imam Syayuti. Nah. Ada yang mau menerjemahkan? Present. Boleh coba Ustadz? Ini siapa? Ira Ustadz. Ya Bu Ira, silakan diterjemahkan. Ana ahlal ilmi, sesungguhnya para ahli, ini satu apa mufrad apa jamak ya? Sesungguhnya ahli ilmu ya Ustadz itu. Sesungguhnya para ahli ilmu. Kalau dia mufrad tapi dia idofah, dia bisa bermakna banyak ya. Bisa bermakna jamak kalau dia idofah. Para ilmu ya, para ahli ilmu. Ya, sesungguhnya para ahli ilmu mereka salah satu sinfai itu ini ya, apa? Sinfun. Apa golongan ya? Golongan. Salah satu golongan dari salah satu golongan ulatil amri, penguasa ya Ustadz, yang Allah perintahkan. Bukan penguasa, waliul amri aja bilangnya. Karena dia nanti ada waliul amri ini terdiri dari ulama dan pemimpin. Ya. Oh, jadi salah satu golongan ulatil amri gitu aja Ustaz, nggak usah diartikan. Ya. Salah satu golongan dari wulatil amri yang Allah memerintahkan untuk mentaati mereka, gitu ya Ustaz ya? Iya. Yang Allah memerintahkan untuk mentaati mereka, atau disingkat yang diperintahkan oleh Allah untuk ditaati. Itu kalau menerjemahkan jangan terlalu letterlek ya, kalau nanti menerjemahkannya. Tapi nggak apa nih, secara letterlek. Yang Allah memerintahkan untuk mentaati mereka. Ya. Oh, berarti Allah memerintahkan, berarti Allahnya ini ya sebagai fa'il. Allah memerintahkan. Allahu amar. Alladzi amarallahu. Saya tadi dengarnya ini dijadikan idofah. Dengarnya begitu ya. Enggak, bukan ikut. Iya benar, amarallahu ya. Tadi ada yang bilang idofah ya? Anak enggak, belum. Baru dibaca, cuma anak baca dengarnya amarallahi. Jadi anak pikir idofah gitu. Enggak, alladzi amarallahu. Berarti jadi Allah memerintahkan untuk mentaati mereka sebagaimana perkataannya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Diterjemahkan Ustaz? Ya. Ya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya. Suratun Nisa'i
Ya. Itu berarti surat Nisa ayat 59. Apa 59? Hei, bahasa Tis'ah Arabnya wa Ustaz. khamsuna. Ya, tis'ah wa khamsuna ya Ustaz ya. Ya. Tis'ah wa khamsuna ya. Fa inna wulatal umuri Maka berarti sesungguhnya wulatal umur, gitu bilangnya gitu ya Ustaz ya. Wulatul umur mereka di sana tashmalu itu apa Ustaz ya? Tashmalu. mencakup wulatul umuri, mencakup wulatal umuri dari penguasa minal umur umur dari penguasa, dan hukam tuh ini ya Ustaz ya, hakim ya. Kok nggak enak ya terjemahannya? Coba. Fa'ina sesungguhnya para waliul amri gitu dari Ustaz gimana sih bilangnya? Sesungguhnya wulatul umur di sini mencakup wulatul umur dari kalangan pemerintah, dari kalangan penguasa dan hakim. Dan ulama dan penuntut ilmu Ustaz. Ya, jadi ada dua golongan. Ini satu golongan, ini golongan yang lain gitu. Jadi ada dua golongan. Oh, ini bukan 4 golongan jadinya ya? Ya, maksudnya sini ini maksudnya ahli ilmu, ini maksudnya penguasa ya. Penguasa dan hukum ini untuk menekankan aja penguasa dan hakim. Ini hakimnya juga penguasa sebenarnya. Oh, jadi maksud dari maksudnya dari kalangan ulama, dari kalangan penguasa dan ulama sebenarnya gitu ya Ustaz ya? Iya, makanya di sini nih fawilatul ahli ilmi, kemudian fawilatul umaro, jadi ada dua kan? Iya. Terus apa? Faliyatul ahlil ilmi, maka fawilayatu ahlil wewenang ilmi. Ya. Oh, dan wewenang ahlu ilmi dalam menjelaskan syariat Allah dan mendakwahkan manusia tentang ini berapa? Ilaiha tuh hanya balik ke syariat. Ya, Ustaz ya. Kemudian wawilayatul umaroi wawilayatul umar. Dan wewenang ini berarti umaro ya Ustaz ya, penguasa. Dan wewenang penguasa tanfidhi syariat. Tanfidhi itu apa ya Ustaz ya? Untuk menerapkan tuh menegakkan syariat Allah. Jadi wewenang penguasa atau dalam melangsungkan syariat, menerapkan kali Ustaz ya? Bisa juga. Menerapkan syariat Allah, menegakkan apa? Iya, menegakkan syariat Allah dan itu lazim mewajibkan bisa juga lazim itu mewajibkan ya Ustaz ya? Iya, atau memaksa. Dan mewajibkan manusia biha tuh berarti dengan untuk melakukannya gitu ya? Kepada syariat. Kepada syariat. Ya, jadi intinya gini ya, ahli ilmu itu di antara dua golongan wulatul umur. Wulatul umaro itu, wulatul amr ini, itu ada dua golongan, yaitu pertama penguasa, yang kedua adalah ulama. Nah, jadi kata Syekh di sini bahwa ahli ilmu atau ulama itu termasuk wulatul umur yang diperintahkan oleh Allah, taatilah, ya kan? Dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kan ada wa ulil amri minkum. Jadi ini adalah suatu keistimewaan dari ahli ilmi karena dia yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ditaati oleh manusia. Ya. Jadi wewenangnya ahli ilmu itu adalah menjelaskan syariat Allah karena mereka orang yang berilmu, yang mengerti tentang syariat Allah. Jadi merekalah yang menjelaskan dan berdakwah. Adapun penguasa, mereka adalah yang menerapkan apa yang dijelaskan oleh ahli ilmu tersebut. Ya. Misalkan ahli ilmu itu menjelaskan tentang syariat Allah bahwa misalkan manusia wajib untuk sholatnya, maka penguasa menegakkan syariat itu.
untuk memaksa manusia, orang-orang agar menerapkan syariat Allah tersebut. Ya. Adapun ulama tersebut menjelaskan, ya, tetapi yang menerapkan atau yang melangsungkan syariat Allah itu atau menegakkan syariat ataupun hudud dari hukum Allah itu adalah umara. Ya, itu dari segi makna. Kemudian kita dari segi i'rab, ya. Dari segi i'rab. Pertama anna, ya udah biasa ya, anna. Kemudian ahla. Ya, ahla apa? Mansub. Mansub sebagai apa dia? Isim anna. Anna. Kemudian wahwa Mudhof. ya. Wahwa mansub. Ismu anna, ya, wahwa mudhof. Ya, ini singkatnya ya. Kalau panjangnya ahla ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Itu lebih panjangnya. Wa huwa mudhaf, kemudian al-ilmi mudhafun ilaihi ya majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu fi akhirih. Al-kasratu zahiratu fi akhirih. Kemudian hum punya khobar anna dalam bentuk jumlah ya berarti Ustaz ya. Domir munfasil. Domirun munfasil. Ya, dia memang domir munfasil itu jenisnya, tapi kedudukannya sebagai apa? Khobar anna. Maf'ulun bi. Khobar anna. Ahla Khobar jumlah ya Ustaz. Khobar jumlah tapi ini. Bisa kita, yang pertama gini ya, bisa kita menganggap ini kan isim anna ya. Kemudian khobarnya berbentuk jumlah. Khobar anna. Ya, khobar anna berbentuk jumlah yaitu ahadu sinfai ulatul amr. Yang mana di dalam khobar ini ada mubtada dan khobar lagi ya, yang mana sini mubtada dinamakan mubtada tsani ya. Mubtada yang kedua. Ya, kemudian ini khobar kedua. Khobar tsani. Ya. Wa huwa mudhof ya Ustaz. Ya, wa huwa mudhof. Sampai di sini paham nggak? Jadi khobar annanya sebagai jumlah, ya, sebagai jumlah. Kemudian versi kedua nih, kita anggap ini sebagai domir fasl, domir pemisah, bukan domir munfasil ya. Domir munfasil itu jenisnya, tapi dia kedudukannya domirul fasl. Domir fasl itu domir yang memisahkan, antara isim atau mubtada dan khobar ya. Ini atau antara isim anna dan khobar anna untuk memisahkan, untuk menjelaskan, sehingga ketika dia tidak disebutkan pun, misalnya kita hapus ini misalkan ya. Ana alil ilmi ahadu sinfai ulatul, itu juga tidak menghilangkan maknanya, tidak merubah makna dan sudah lengkap. Benar nggak? Ketika kita mengatakan anna ahlal ilmi ahadu sinfai ulatul amr. Ketika tidak kita sebutkan, ya. Nggak bisa sebagai badal itu. Tidak sebagai badal, sebagai domir fas la mahalla lahu minal i'rab. Ustadz afwan, kalau ahumnya dicoret berarti ahadunya balik lagi sebagai mubtada 2. Tidak, sebagai khobar dari anna. Khobar dari anna. Oh, jadi yang ahadu sinfaini wulatil amri itu bukan jumlah jadinya. Bukan dalam bentuk jumlah. Memang bukan bentuk jumlah, dia idofah. Idofah terdiri dari empat isim. Ahadu sinfai ulatil amr. Idofah ini empat-empatnya. Oh iya. Bukan bentuk jumlah. Kalau humnya dicoret ya Ustadz ya, berarti langsung khobar anna, terus wahwa mudhof, mudhof ilaihi wahwa mudhof, terus mudhof ilaihi lagi wahwa mudhof, terus baru mudhof ilaihi gitu ya. Iya, yang jelas ini adalah khobar annanya sekarang adalah ahadu, bukan berbentuk jumlah. Ya. Berarti ada satu kalau humnya dicoret ya Ustaz? Kalau humnya dicoret, kenapa? Khobarnya satu aja berarti. Khobarnya satu aja, ahadu aja. Oh, ya. Ya, jadi tadi ada dua versi. Pertama, kita menganggap jumlah hum ahadu sinfai ulatil hum ahadu ini sebagai jumlah ismiyah, sebagai khobar anna.
Kemudian yang versi kedua, humnya sebagai domirul fasl. Ya, domir pemisah yang untuk memperjelas saja dia. Ya, sama seperti itu tidak ada kedudukan dalam i'rab ya Ustaz, berarti domir fasal. ya tidak ada kedudukan dalam i'rab. Ya. Seperti ulaika humul muflihun misalkan ya. Nah, itu ada dua versi cara mengirobnya. Yang pertama yaitu tadi kita anggap ulaika humul muflihunnya sebagai khobar. Ada yang mengatakan humnya sebagai domir fasl. Ya. Tapi Anda lebih condong kepada bahwa hum ini adalah domir fasl. Jadi khobarnya adalah ahadu sinfai ulatil amr. Itu yang menurut Anda lebih tepat. Oh, berarti kalau gitu merubah ini dong ya, harokat berarti Ustaz kalau kayak gitu. Tidak berubah. Tadi kan dibacanya ahadu sinfaini wulatil. Sama juga, ahadu juga. Tetap. Karena dia kan khobar anna. Oh iya betul. Sinfaini wulatil amri. Tetap marfu Ketika dimasukkan oleh kana misalkan ini ya. Ada di surat Az-Zukhruf di halaman terakhir tuh wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Ya. Wa ma zalamnahum, tidaklah kami menzalimi oleh orang-orang yang ahli neraka tersebut, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, kita perhatikan di sini humuz zalimin, ya. Kalau dia dianggap dia sebagai khobar kananya adalah berupa jumlah ismiyah, mestinya walakin kanu humuz zalimun. Ya. Ya kan? Karena kalau dia jumlah ismiyah, dia terdiri dari mubtada dan khobar, yang mana zalimunnya sebagai khobar. Ya kan? Ya. Tetapi dia di sini dianggap dhamirul fasl. Ya. Apa sebagai penghubung apa tadi Ustadz dhamirul fasl itu? Pemisah. Ya. Oh, pemisah antara sebenarnya antara mubtada dan khobar. Kalau di sini berarti antara isim kana dan khobar kana. Ya. Apa Ustaz? Kalau misalnya dijadikan taukid bisa enggak ada humnya? Wallahu a'lam, mana belum pernah membaca hum itu sebagai taukidnya. Berarti enggak bisa. Ya wallahu a'lam. Ana taunya ini kalau tidak dia sebagai khobar berbentuk jumlah ismiyah ataupun dia sebagai dhamirul fasl. Ya, jadi ketika hum ini dihilangkan, walakin ini secara bahasa, walakin kanu az-zalimin, ya. Walakin kanu zalimin. Dia sudah benar, sudah tepat dia sebagai khobar kana. Ya. Khobar kana bukan mansub ya, Ustaz? Mansub ini mansub zalimin. Oh, iya zalimin. Ya. Kalau misalkan kita anggap sebagai jumlah, berarti kan fi mahali nasbin. Mestinya humuz zalimun. Karena khobar ini kan khobar kedua jadinya kan. Ini mubtada yang kedua. Oh iya. Nah, sehingga yang lebih tepat ini adalah apa tadi? Dhamirul fasl. Dhamirul fasl. Itu bisa diterapkan di segala kondisi. Ya, baik itu ulaika humul muflihun atau dalam kondisi seperti ini ataupun dalam kondisi walakin kanu zalimin. Ustadz mau tanya Ustadz, berarti kalau domirun fasl itu dia mengikuti sebelumnya ya Ustadz ya? Kan itu pakai hum. Berarti karena itu dianggap sebagai jama, jadi pakai hum. Iya. Kalau misalnya dia mufrad, dia pakainya mufrad gitu. Huwa. Iya, pakainya huwa gitu. Iya. Jadi sama seperti naat, jadi gitu ya Ustadz mengikuti domirul fasl itu. Dia kan karena dia kembali kepada isim sebelumnya, dia kembali ke isim mufrad atau isim jamak, ini tergantung. Semua domir bisa Ustaz? Bisa ya, sepertinya bisa ya. Wallahu alam. Yang jelas huwa bisa, iya bisa, ya.
huma, ya bisa lah. Jadi dia nanti kan domir itu nanti kembalinya kepada misalkan dia kepada isim mufrad berarti huwa, kepada isim musanna berarti huma, kepada isim jamak berarti hum. Ya. Misalnya sebelum hum itu diberi isim mausul, bisa enggak? Iya, pakai isim mausul bisa, betul ya. Alladzina hum ahadu sinfai wulatil amri. Bisa, tapi dia tidak menjadi kalimat yang lengkap berarti, karena alladzi itu sebagai naat. Iya, bukan jadi sebagai naat, bisa, ya. bukan sebagai khobarnya. Iya, paham Ustaz. Jadi gunanya dhamir munfasil itu ya, dia untuk lebih memperjelas. Lebih memperjelas, misalnya ulaika humul muflihun. Orang-orang itu adalah mereka yang beruntung. Jadi lebih memperjelas. Memperjelas bahwa kata setelahnya itu sebagai khobar. Seperti misalkan ini ya, ulaika humul muflihun. Ya, humul ulaika humul. Nah, kalau seandainya tidak ada hum, ya, seandainya nih ya, maka ulaika al-muflihun ini bisa sebagai mubtada khobar, tapi bisa juga ini sebagai badal. Badal dari ulaika. Oh iya. Ya, kan? Tapi belum sempurna ya, Ustaz? Iya, belum sempurna. Kalimatnya belum Artinya sempurna. Orang-orang yang beruntung itu. Orang-orang yang beruntung itu. Koma. Karena dia sebagai badal. Ya, jadi dia memperjelas bahwa kata setelahnya ini sebagai khobar. Itu gunanya dhamirul fasl. Dia memperjelas bahwa kata setelahnya ini ahadus sinfa ini adalah khobarnya anna. Kalau simpelnya mungkin gini Ustadz ya. Kalau misalnya kalimat simpel itu misalnya atujaru hum agnia'u gitu ya Ustadz ya. Iya, bisa juga enggak pakai hum, bisa juga enggak pakai hum. Iya, ya. Kalau untuk maksudnya menekankan gitu ya Ustadz ya. Iya, untuk memperjelas lah lebih tepatnya, memperjelas kata setelahnya sebagai sebagai khobar. Ya. Baik, ini idofah ya, terdiri dari 4 kata, 4 isim. Ahadu, kemudian sinfai. Sinfai ini asalnya dari sinfun ya, sinfun, kemudian isim musannanya itu sinfani. Sinfun, kemudian jadi ini jadi sinfani kan? Iya. Kemudian karena dia majrur jadi sinfaini. Dunnya dihilangin gitu Ustaz ya. Hasfunun. Nah. Oh, sini. Tadi artinya golongan ya Ustaz ya? Ya, golongan. Ya, jadi ketika dia mudhof, sebagai mudhof, sinfai. Maka nunnya dihapus ya, jadi sinfai. Asalnya adalah sinfai ini. Gitu. Kemudian sinfai ulati sama juga mudhof ilaih. Kemudian al-amr mudhof ilaih. Ya. Kemudian allazina ini sebagai apa? Sebagai mubtada lagi berarti ya. Naat. Yang artinya yang Allah perintahkan untuk mentaati mereka ya. Jadi naat. Oh, naatnya dari yang apa? Dari ahlul ilmi. Ahadus sinfai itu ya berarti Ustaz ya. Dari sini, dari ahlul ilmi. Bahwa ahlul ilmi itu bukan, maaf, salah. Dari ahadus sinfai. Ulatil umr. Ulatil amr. Oh, dari ulatil amr. Oh. Nah, jadi dia fi mahalli jarin. Yang ya betul. Ulatil amr. Fi mahalli jarin. Ya. Karena dia naat dari ulatil amr. Ulatil amr. Yang Allah perintahkan untuk mentaati mereka ya. Jadi dia berupa isim mausul yang mana jumlah setelahnya adalah
Silah Jumlah fi'liyah. silah mausul. Silah mausul kan itu enggak apa la mahalla minal i'rab. Ya. Silah mausul la mahalla laha minal i'rab. Ya, terdiri dari jumlah yaitu fi'il dan fa'il. Ini fi'il, ini amara fi'il. Lafzul jalalah Allah sebagai fa'il. Kemudian bi ta'atihim itu jar majrur muta'alliq bi amara. Ya. Fi qaulihi juga fi qaulihi sebagai jar majrur ya. Fi qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya-nya adalah huruf apa namanya? Huruf nida. Ya, harfun nida. Ya, harfun nida. Udah dipelajari ya di mustawa berapa? 8 atau 9 ya. Harfun nida, kemudian ayyuha. Munada. Tahu? Ada. Oh, Ayyuhanya sebagai Munada. munada. Ya, munada. Ada. Hanya di sini munadanya kenapa dia ayyu bukan ayya? Ayyu ya ayyuha. Ya, munada mabniun ala jenis munadanya adalah nakirah maksudah. Nakirah maksudah mabniun ala dhammi. Mabniun ala dhammi. Sementara hanya adalah harfu tanbih. Nakirah maksudah. Harfu tanbih. Ya, untuk tanbih itu apa ya istilahnya? Untuk perhatian ya, perhatian. Jadi ayyuha itu ayyu karena dia nakirah maksudah ya. Jadi munada itu ada yang mansub, ada yang mabni di atas dhammah. Masih ingat enggak pelajarannya? Lupa Ustaz. Ya, jadi dia nakirah maksudah, tandanya adalah mabni di atas dhammah, tapi dia tetap fi mahalli nasbi. Munada. Di buku hijau di halaman berapa ya Ustaz ya? Saya lihat lagi Ustaz. Nah. Ada ya di buku hijau ya. Khusus tentang 150. 150. 160. Oh, 160. Ya, 160. Nah, khusus tentang ya ayyuha itu ada di 162 dan 163 ya. Nakirah maksudah. Nah, itu lebih jelas di situ. Oh iya, iya. Ya. Jadi kata setelahnya ini ya ayyuha alladzina ini sebagai munada. Alladzina amanu. Alladzina sebagai apa? Alladzina wahai kan munada orang-orang Ya, yang itu berarti na'at. Ya. Na'tun, ya. Na'tun li ayyuha. Ayyuha. Ya, dia na'at kepada ayyuha. Ayunya itu fi mahalli nasbin maf'ulun bi Ustaz. Iya, tetap bukan maf'ulun bi fi mahalli nasbi munada. Kalau di buku itu kok oh iya, maf'ulun bi. Ini harus dikoreksi nih. Oh iya, salah ketik ini. Iya, syukuran ya. Yang Fi benar. mahalli nasbi munada. Maf'ulun bi-nya berarti salah ya. Tidak ada maf'ulun bi. Ya, Afwan, yang mana yang salah ketik Ustaz? Afwan, yang salah ketik yang mana Ustaz? Fi mahalli nasbi, harusnya fi mahalli nasbi munada. Bukan. Ini ya maf'ulun bi. Oh, maf'ulun bi dicoret ya Ustaz ya? Iya, coret ganti dengan munada. Nanti ada kalau tulisan buku lagi nggak ganti ya. Munada. Ya, kemudian allazina itu sebagai na'at. Man'utnya kemana Ustaz? Man'utnya ke ayyuha. Ayyuha. Ayyunya ke ayyu. Ke ayyunya ya. Jadi dia fi mahalli nasbi juga.
Nah, ada yang mengirobnya sebagai na'at, ada yang sebagai badal. Ya. Jadi ulama nahwu mengirob kata setelah ayyuha. Kata setelah ayyuha itu ada yang mengirobnya sebagai na'at, ada juga yang mengirobnya sebagai badal. Kalau di buku hijau itu dijelaskan lebih detail pendapat ketiga bahwa ada hal-hal tertentu yang menyebutkan dia sebagai na'at, ada yang menyebutkan dia sebagai badal. Ya. Jadi bisa na'at, bisa badal. Itu pendapat ketiga yang dipakai di kitab i'rab. Tapi ada juga pendapat mengatakan semuanya na'at, ada yang mengatakan semuanya badal setiap ayyuha, setelah ayyuha. Ustadz, kenapa ayunya itu man'ut Ustadz? Sedangkan kan alazina dia marifah. Kalau ayu marifahnya kan tadi hanya ha tanbih bukan ha domir ya Ustadz? Iya. Kalau dia harusnya sama-sama ha marifah gitu Ustadz. Na'at itu berarti harus idhofah, karena idhofah Ustadz. Jadi ma'rifah jadinya ayyuha. Walau alam ya, bukan idhofah ini, karena dia huruf dia kan, ayyuha. Jadi untuk kemungkinan munada nakiroh maksudah ini dianggap sebagai ma'rifah, karena dia nakiroh itu bukan nakiroh. Ada nakiroh maksudah, ada nakiroh ghairu maksudah. Ya. Jadi dia nakiroh tapi maksudah. Mungkin itu karena maksudah itu dianggap dia yang mirip dengan ma'rifah. Ya, baik. Amanu, allazina amanu itu silah mausul ya. Yang mana fi'il dan fi'ilnya amanu, fa'ilnya berupa fa'il dan amanu. Fi'il amr kan ini fa'ilnya wow. Ya, fi'il amr atau fi'il apa ini? Iya. Fi'il amr atau fi'il madhi atau fi'il mudhari? Mereka beriman. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya. Yang mana fa'ilnya adalah domirun mustatirun. Wow. Wawunya dan domirnya adalah wawu. Ini domir baris ini berarti. Ya, baris. Adapun alifnya ini fariqah untuk membedakan antara ini wawu jamaah dengan membedakannya dengan huruf illah, karena huruf illah itu juga menggunakan wawu. Jadi untuk membedakannya ditambahkan alif. Ya, jadi alifnya ini adalah fariqah, yang pembeda antara huruf illah dengan wawu jamaah. Ati'ullah, ati'u ini berasal dari ini berupa fi'il apa ini? Fi'il amr ya? Fi'lu amrin. Ya. Yang mana fi'il madinya apa? To'at. Fa'ala kan atau wazan apa? Wazan fi'il madinya apa? Wazannya ya. Fa'ala atau af'ala. Ya, wazannya adalah af'ala. Jadi ato'a. Af'ala yaf'ilu ya berarti ya. Yuf'ilu. Iya. Af'ala yuf'ilu ya Ustaz. Af'ala yuf'ilu. Af'ilan. Ya, jadi af'il. Jadi sebenarnya ati. Sebenarnya gini ya. Tapi karena dia kalian jadi tambah waw gitu Ustaz ya. Ya, dia ati karena dia ketemu sukun dan sukun jadi ati. Tapi kalau dia fi'il amarnya untuk antum jadi ati'u. Gitu, ati'u. Artinya taatilah oleh kalian. Ya. Kemudian ini berarti fa'ilnya adalah wawu jama'. Kemudian lafzul jalallah sebagai maf'ulun bihi. Ya, kemudian wa ini huruf atof.
ati'unya sebagai maktuf. Maktuf. Ya, sebagai maktuf ya, dia maktuf jumlah dan jumlah. Ya, maktuf jumlah. Antara jumlah setelahnya dengan jumlah sebelumnya. Nah, kemudian ulil amri minkum. Nah, ini kita sudah bahas kemarin, uli ini tanda mansubnya dia nasab ya. Nasab sebagai atof. Tanda nasabnya dengan ya, dengan ya, karena dia isim mankus ya. Bukan. Kemarin sebelumnya kita bahas itu Syabibil apa sih? Mulhaq salim. Mulhaq fi'li mudzakkar salim. Bi jam'i mudzakkar salim. Ya, mudzakkari salimi. Kemudian dia wahwa mudhaf ya. Dia selalu mudhaf ya. Kalau ulu sama uli atau uli ini adalah dia selalu mudhaf. Tidak bisa dia berdiri sendiri dalam bentuk idhofah, selalu. Ya. Ulinya ini atof kemana Ustaz Ar-Rasul ya? Ya sebenarnya dia wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri. Jadi dia ada di sini wa ati'u. Hanya di dalam Al-Qur'an di sini Allah tidak menyebutkan ati'unya ya, dengan hikmah. Ya, dengan hikmah yang ini ya, tertentu bahwa kita mentaati Allah itu mutlak, kita harus taat kepada Allah. Kemudian taat kepada Rasulullah juga mutlak, disebutkan juga ati'unya tidak disebutkan. Tapi ketika ulil amri ya, dia tidak disebutkan ati'unya ya, karena ketaatan itu tidak mutlak ya, tapi terikat ketika dia tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka ketika bertentangan, maka dia tidak ditaati ya. Jadi yang ditaati itu adalah yang selaras dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi dia bisa sebagai maf'ulun bih dari ati'u yang dimahzuf, atau bisa juga dia atofnya yang terdekat ya dengan uli ke Rasul ya, atau bisa juga kita katakan atofnya kepada Allah dan kepada Rasul. Ya. Dia mansub ya, karena ar-Rasul dan lafzul jalalah Allah juga mansub. Ustadz afwan, yang amanu itu tadi fi'il madi ya Ustadz ya? Fi'il madi. Oh, fi'il madi allazina amanu. Wazannya apa? Amanu. Amana. Af'alu. Pakai hamzah. Iya, af'alu. Dia asalnya amina. Iya, itu hamzahnya 2 itu. Iya, hamzahnya 2. Amanu harusnya amanu, tapi dipanjangkan jadi amanu. Aman. Makanya nanti fi'il amrnya aminu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Gitu ya. Aminu billahi wa rasulihi. Misalkan gitu. Ustadz, kalau misalnya bukan Al-Qur'an, Ustadz, kalau kita mau bilang orang-orang beriman, alladzi beriman itu kan amanu. Jadi pakai isim nggak bisa ya Ustadz ya? Pakai apa? Pakai isim. Berirang, jadi pakai isim berarti mukminuna. Iya. Maksudnya alladzina amanu itu sama mukminuna. Ya ayyuhal mu'minu, berarti kalau gitu mukmini ya, kalau ya ayyuhal, kalau misalnya dijadikan ya ayyuhal mu'minuna sama seperti ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhal pakai alif lam enggak Ustaz? Ya ayyuhal mu'minuna gitu. Mu'minuna. Iya, pakai ayyuha. Setiap isim yang beralif lam harus di apa namanya? Didahului oleh ayyuha. Dipisahkan ya, ditambahkan dengan ayyuha ya. Atau haza. Jadi sama artinya dengan dengan misalnya kita mengatakan ya ayyuhalladzi amanu, itu sama dengan ya ayyuhal mu'minuna, sama Ustaz? Iya, sama. Nah, sama ya artinya ya. Iya, maksudnya kalau misalnya bukan Al-Qur'an gitu Ustaz. Iya.
Ya, nah Ustaz. Ya. Dan kalau uli tadi mulhaq ya. Mulhaq. Mulhaq karena dia tidak ada bentuk mufradnya. Yang dari kata ulu itu tidak ada mufradnya. Harusnya kan dia uluna, tapi harusnya kan mufradnya ulun gitu kan. Tapi ulun tidak ada. Nggak ada. Yang ada tuh zu ya, zu yang maknanya memiliki. Jadi ulun tidak ada sehingga dia tidak ada bentuk mufradnya, maka dikatakan dia adalah mulhaq. Ya, kalau jamak muzakkar salim itu harus ada mufrad, misalkan mukminuna ya, mukminuna itu mufradnya adalah mukminun. Mukminun. Itu baru jamak muzakkar salim. Ada lagi pertanyaan? Kemudian kita lanjutkan fa'inna, ini juga udah dibahas di atas tadi. Mabniun ya Ustaz ya. Mabniun ala sukun. Yang mana? Uli. Enggak, mu'rab kok. Enggak. Dia mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Al-ya'i. Karena jamak muzakkar salim itu kan ya kan tanda mansubnya. Ya. Jadi alamatu syukran. Nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'i muzakkari salimin. Ya. Kemudian fa di sini adalah huruf permulaannya atau istinafiyah. Fa inna ini ya huruf taukid. Kemudian ini adalah apa namanya? Isim. Isim inna. Khobarnya mana? Tashmalu dalam bentuk jumlah fi'liyah Ya, berarti ya. dalam bentuk jumlah ini adalah khobar dari inna. Ya, khobar inna. Kuna ini adalah zorof ya. Ya. Kemudian tashmalu fi'ilnya mana? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya berarti balik lagi ke ini ya, domir mustatir ya Ustaz ya. Domir mustatir takdiru tashmalu berarti ke ini. Iya, hiyanya kemana? Iya. Ulatul. Kembali ke sini. Ke ulatal ya Ustaz. Iya, ulatul amr itu iya ulatul. mencakup ulatul umur dari kalangan umara dan hukam. Ya. Jadi ini adalah maf'ul bihnya. Ya, maf'ul bih. Dari tashmalu. Dari tashmalu ya. Iya. Ulatul umuri. Ulata itu asalnya dari mana? Katanya. Wali. Ya, waliyun ya. Waliyun ya. Dia adalah berbentuk jamak taksir. Sama seperti da'in jamaknya du'a. Jadi ada wazan jamak taksir yang fu'al apa itu? Fu'alah ulad ya. Du'at ya. Kemudian umur ini jamak taksir dari amr. Ya. Kemudian minal umara'i wal hukam dan majrur, ini majrur. Kemudian ini maktuf kepada umara. Ya. Kemudian ini juga maktuf juga ya. Maktuf kepada sebelumnya, ini juga maktuf tolabati. Ya, tolabah ini berbentuk apa nih? Isim mufrad atau isim apa? Ini bentuk dari tolabah tuh memang ada dua kalau nggak saya Ustaz ya. Tolabah, ada tolabatun ya. Ya, dia adalah jamak taksir. Dari apa? Tolibun. Ya, dari tolibun. Jadi tolibun itu ada
ada banyak, ada beberapa ya jamak taksirnya. Ada tolibuna, itu jamak mudzakkar salim. Ada tullabun, ada juga tolabah, tolabatun. Dan dia adalah mudhaf, kemudian ini mudhaf ilaih. Kemudian ini kalimat baru lagi, fa istinafiyah, ini mubtada ya. Mubtada ini masih idhofah ya. Ini mudhaf ilaih ya. Afwan, kalau penggunaan tolabah itu dengan tulab, kapan penggunaannya yang tepat itu? Ada perbedaannya ya, cuma Ana agak ragu yang mana. Jadi ada yang tulab itu kalau nggak salah yang banyak ya. Kalau tolab yang sedikit terbalik gitu, nah agak lupa. Jadi ada perbedaan jumlah bilangan, misalkan ada sekitar 8 siswa ya dibandingkan dengan 100 siswa misalkan ya. Nah, kalau nggak salah yang kecil, yang sedikit itu tolabah gitu, atau terbalik gitu, nah nggak lupa. Oh, nah. Jadi perbedaan itu maknanya. Kalau ini mungkin kalau tolabah karena ada akhwatnya juga gitu, nggak begitu ya Ustaz ya. Kalau tulab laki-laki semua, kalau tolabah ada laki-laki dan perempuan gitu, nggak gitu ya Ustaz ya. Ustadznya freeze. Ustadznya sinyalnya langsung ini ya. Oh, Ustadznya mungkoti ya Ustadz. Kayaknya freeze, mungkin jaringan kali. Ustadz Riga. Kalau nggak salah itu namanya jama yang sedikit, kan ada jama taksir. Halo. Sama kila itu ya. Iya, betul. Afwan tadi mati lampu ya. Dengar suaranya? Ya, sudah. Ustaz. Ya, sedikit. Insyaallah. Kita lanjutkan lagi ya. Fawilatu al-ilmi fi bayaninya. Fi bayaninya sebagai khobar ya. Khobar. Berbentuk jar majrur. Fi bayani syariatillah. Ya, jar majrur. Fi mahalli raf'i khabari mubtada. Ya. Fi mahalli raf'i khabari mubtada. Kemudian wa da'watinya ma'tufnya kemana? Ke syariati. Ke ini juga. Dakwati bayani. Ya, fi bayani ya. Jadi dia sama seperti fa wilayatu ahli ilmi fi da'wati an-nasi ilaiha. Jadi fa wilayatu ahli ilmi fi da'wati an-nas. Jadi dia atafnya kepada bayani. Kalau atafnya kepada syariah berarti wa fi bayani da'wati. Itu kurang tepat ya. Harusnya langsung fi da'watin nasi ilaiha. Kemudian fa wilayat, nah wa wilayatu ini ma'tuf kepada wilayah yang di sini ya. Wilayah kalimat sebelumnya. Sehingga dia ahli ya Ustaz. Ya, sehingga dia menjadi mubtada ya. Kalimat baru lagi. Kemudian ini wa mudhaf, ini mudhaf ilaih. Nah, kemudian ini adalah khobarnya berbentuk jar majrur. Sibul jumlah berarti Ustaz ya. Sibul jumlah fi tanfizi syariatillahi wa ilzami. Nah, ilzami ini maktufnya kemana? Ilzami ke tanfizi berarti ya. Ya, ke tanfizi. Ya. Jadi sama seperti kita mengatakan wa wilayatul umara'i fi ilzamin nasi biha. Fi ilzami biha. Jadi dia atafnya ke tanfizi. Kalau atafnya ke syariah berarti fi tanfizi ilzamin nasi. Kurang tepat ya. Atau misalkan kita anggap dia atafnya ke lafzul jalal Allah misalkan yang terdekat misalkan. Maka dia maknanya jadi keliru ya. Jadi maknanya fi tanfizi syariati ilzamin nasi biha. Tidak tepat ya. Harusnya fi syariatillah. Ya, atau fi syariatillahi war rasuli misalkan. Kalau war rasuli berarti memang dia maksudnya kepada lafzul jalal Allah. Jadi cara kita harus mengetahui maktuf itu kemana gitu ya.
Kalau salah, maka maknanya akan salah juga. Maknanya juga salah. Iya, maknanya jadi salah. Nah, sama seperti hanya domir itu harus tahu kita kembalinya kemana. Kalau salah kita kembalinya, maka salah maknanya. Ustadz, untuk yang wilayah itu dia mufrad ya Ustadz? Wilayah, ada yang tahu wilayah? Wilayatun. Masdar, bukan Ustaz ya? Mufrad ya? Kalau nggak salah mufrad ini. Wewenang kan artinya tadi Ustadz ya? Gimana? Artinya tadi wewenang ya? Iya, wewenang. Cara ngecek dulu ya. Wilayah. Ya, dia adalah isim mufrad, isim masdar dari wala. Dia masdar ya. Berbentuk masdar. Dan dia isim mufrad. Jamaknya jamak taksir. Wilayat. Oh, jamak muannats salim. Ada lagi pertanyaan? Ustadz, Ana ada ini nih pertanyaan yang menyangkut apa? Balik ke domir. Maksudnya tapi bukan yang ini Ustadz. Yeah. Nanya nggak Ustadz? Iya, pada. Kalau misalnya nih Ustadz, Ana mengatakan Muhammad keluar dari kelas dan bersamanya temannya. Misalnya dengan Ana pakai bahasa Arabnya, khoroja Muhammadun minal fasli wa khoroja, karena ada Muhammad, jadi Ana nggak sebut lagi wa khoroja ma'ahu zamilihi. Boleh nggak kayak gitu Ustadz? Boleh. Jadi wa khoroja berarti kan baliknya ke Muhammad ya Ustadz ya? Iya. Sekarang kalau jadi ada dua nih Ustadz, ada dua cara pandang nih. Kalau misalnya pakai itu kan kalau zami kan kalau ini kan berarti kan gundul semuanya Ustadz kayak sekarang nih kayak seperti ini. Berarti bisa ma'ahu zamilihi atau ma'ahu zamiluhu. Artinya sama nggak Ustadz? Oh, ma'ahu ya. Anak kira ma'azamilihi. Jadi berarti itu apa namanya? Fa'ilnya adalah zamilu. Jadi nah iya makanya kalau misalnya pakai ini makanya karena balik ke domir itu makanya lagi mencoba ini. Ini soal yang simpel sih Ustaz, tapi jadi karena udah kesini jadi bingung anak ininya. Jadi dia keluar bersamanya temannya gitu. Ini kan? Pakai atof aja, pakai atof nggak bisa. Khoroja Muhammadin enggak ini apa pakai soal yang ini, pakai soal yang memang seperti ini gitu. Jadi ada dua penafsiran. Jadi wa khoroja ma'ahu zamiluhu atau wa khoroja ma'ahu zamilihi. Zamilihi gimana? Nggak bisa zamilihi. Kalau misalkan gini tadi Ustadz bilang dilihat nih baliknya kemana nih kan, misalnya kan khoroja Muhammadun minal fasli. Nah kemudian wa khoroja kan berarti baliknya kan kita nggak usah menyebut lagi Muhammadnya kan Ustadz, dan dia keluar wa khoroja bersamanya ma'ahu temannya. Harusnya kalau Muhammad harusnya gini wa khoroja ma'azamilihi. Kalau kembalinya ke langsung. Muhammad. Nah, ini kan cara ini Ustadz, cara penulisan. Jadi kan Ana mencoba mencari yang paling sederhana seperti ini contohnya gitu Ustaz. Jadi nih harusnya wa khoroja ma'a zamilihi. Nah, kalau wa khoroja ma'a zamilihi berarti benar dia kembalinya ke Muhammad. Ke Muhammad, iya. Sekarang tapi kalau ma'ahu berarti ini fa'ilnya dari khoroja ini. Fa'il dari khoroja. Iya, bukan fa'il dari karena dia kan domah kan? Fa'il iya. Berarti. Iya enggak, tapi kan ma'ah kan karena dia kan zorof bersambung dengan domir kan jadi mabni. Nah ini wa khoroja ma'ahu zamiluhu. Jadi ada dua Ustaz nih. Khoroja kemungkinannya khoroja Muhammadun minal fasli wa khoroja ma'ahu zamiluhu
atau kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamilihi. Kalau zamilihi dari mana? Maksudnya sebagai apa Temannya. zamilihi? Ya itu makanya zamilinya Harusnya kalau enggak pakai domir lagi, ma'a zamilihi. kalau nggak pakai domir, Iya, kalau dia majrur berarti ma'a zamilihi. Jangan ma'ahu zamilihi. Penekanan nggak bisa usah gitu persis ya, bahasa Indonesianya ya. Iya. Bersama Badal kali temannya. Ustaz. Ya, Ya enggak badal mungkin enggak Ustaz. Ma'ahu zamilihi itu zamilihinya badalhu. nah Itu itu mungkin. badal bisa nggak Ustaz kalau badal? Wa kharaja Jadi penekanannya gitu. Badal bisa nggak Ustaz sebagai badal? Ana juga berpikirnya badal gitu Ustaz. wa kharaja ma'ahu. Zamilihi. Mestinya hu ini dia kembali ke belakang. Ke Muhammad kan Ustaz? Iya. Nah terus dia temannya. Kan dia keluar masa keluar bersama dirinya sendiri. Tapi temannya hu-nya kan kembali ke Nabi ke Muhammad kan? Hu-nya kembali ke Muhammad dan dia keluar bersamanya. Bersamanya, nyanya kembali itu ke belakang. Iya, bersamanya temannya kan gitu Ustaz kan? Nggak bisa. Kalau nggak bisa sebagai gitu, nggak bisa sebagai badal gitu ya. Jadi dan keluar dia bersamanya. Nya ini dia harus kembali ke Muhammad ini kan? Betul. Kembali kemana lagi ya kalau bukan ke Muhammad? Ke Muhammad kan Ustaz. Kharaja juga balik ke Muhammad kan? Iya. Kharaja yang kedua ke zamilinya dong ya? Enggak. Jadi kemungkinannya cuma gini aja ya. Wa kharaja ma'ahu zamilu. Ya, atau wa kharaja ma'a zamilihi gitu. Nah ini sekarang ada hu-nya Ustaz. Ini bikin ada hu-nya masalahnya. Nggak bisa kalau kharaja ma'ahu zamilihi, nggak bisa. Jadi kalau wa kharaja ma'ahu zamiluhu berarti dia sebagai fa'il. Fa'il baru. Iya, sebagai fa'il. Fa'il kedua berarti. Fa'il dari kharaja yang kedua. Iya, berarti sebagai fa'il yang kedua. Berarti yang paling mungkin seperti itu ya Ustaz ya? Iya, kharaja ma'ahu zamiluhu atau wa kharaja ma'a zamilihi. Wa kharaja ma'ahu jamiluhu. Ya, wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Jadi gitu. Berarti apa zamiluhu. Zamiluhu. Berarti dia kalau zamiluhu berarti dia fa'il dari kharaja yang kedua gitu ya. Berarti temannya sekarang jadi fa'ilnya gitu ya. Iya, dan keluar bersamanya temannya. Berarti kalau misalnya dan keluar bersamanya bukan sebagai badal berarti ya zami nggak bisa. Kalau sebagai badal nggak bisa Ustaz ya? Sebagai badal kurang tepat ya rasanya ya. Kalau badal itu kan misalkan ja'al ustazu Ahmadu. Jadi digantikan pun Ahmad dengan Ustaz, misalkan ja'a al-ustazu atau ja'a Ahmadu itu tidak merubah makna. Tapi kalau di sini wa kharaja ma'ahu, hu-nya kalau kembali ke Muhammad ya aneh aja rasanya ya. Dia kemudian keluar bersama Muhammad, bersama dirinya. Ya, kurang tepat ya. Langsung aja wa kharaja ma'a zamilihi. Wa kharaja ma'a zamilihi. Iya. Ya. Ya, jadi mau memastikan berarti zamiluhu dia sebagai fa'il gitu. Saya mau memastikan itu aja. Iya, sebagai fa'il. Kalau kharaja ma'ahu zamiluhu. Ya, nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, ada lagi satu pertanyaan. Ustaz, mau nanya yang munada tadi Ustaz. Ya. Yang ya ayyatuhal ladzina. Itu ya, kan ayuhan. Karena isi mausul jadi mabni kan tadi Ustadz kasih penjelasan ya ayyatuhan nafsu kan dia domah ya Ustaz. Berarti dia tetap dia mabni kemudian fi mahal naat atau badal apa gimana Ustaz nanti ya? Maksudnya yang mana ya nafsunya? Nafsunya. Iya, sebagai badal. Sebagai badal. Berarti nanti gimana Ustaz? Mabniun gitu apa gimana? Iya, mabniun di atas domah. Oh. Karena kalau kita mengatakan misalkan ia nafsu misalnya. Wahai jiwa. Dia tidak boleh fathah ya.
Kalau dia nakiroh maksudah. Nah. Ya, tapi kalau sama juga pakai alif lam. Ya an-nafsi. Dia dianggap mabni ya. Mabni di atas dhamma, bukan marfu. Maka dia misalkan ya ayatuhan nafsu, berarti an-nafsunya badal. Dia fi mahalli nasbi. Mabniun ala ad-dhammah. Mabniun ala dhammah. Atau bisa dikatakan kalau di buku i'rab ini bukan mabniun ala dhammah, tapi fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah mana min zuhuriha dhammatul itsba' asy-syakliyati bil lafzil munada. Jadi dianggap dia fathah muqaddarah. Ya dia dhammah tapi dia dianggap fathah muqaddarah. Karena dia menyesuaikan isim nakirah maksudah itu dia mabni di atas dhammah. Menyesuaikan karena dia kan badal dari ayatuha. Ya, ayatuha itu dhammah mabni dhammah. Nah, an-nafsu dia sebagai amatnya adalah fathah muqaddarah karena dia menyesuaikan dhammah yang diikutinya yaitu ayatuha, seperti itu. Jadi di halaman 163 itu ya, di warna hijau. 162 163. Ya. Di sini contohnya ya ayu syair ya. Bisa dapat rekamannya gimana? Biasanya kan di-share ya di grup ya. Iya, di-share. Nanti minta aja ke admin. Kayak mau ujian itu buka di tempat ujian di webnya. Walau mana mau? Ada nggak di situ? Ada Ustaz. Ada ya. Ada. Jadi bisa dilihat di situ ya rekamannya. Ya, waktunya sudah habis ya. Yang salah ketik tadi yang lama berapa Ustaz bilang? Ada buku salah ketik tadi. 163 ya. 163. Kan yang ayu itu wa huwa fi mahalli nasbi maqul bihi dihapus diganti dengan munada. Ganti munada. Iya. Ini kayaknya terkopi dari Allahumma ya. Kalau Allahumma benar ya. Fi mahalli maqulin bihi di fi'lin la mahsub ya. Ya alhamdulillah ada koreksi ya, senang jadi ada perbaikan. Tapi di awal sudah disebutkan munadanya, Ustaz? Iya. Apa dicoret aja gitu? Jadi kadang-kadang ditambahin munada lagi. Fi mahalli nasbi, biasanya fi mahalli nasbinya apa gitu kan? Bisa juga munada depannya dihapus, misalkan ismun mabniun ala dhammati li annahu nakiratu maqsuda wa huwa fi mahalli nasbi munada. Ya. Biasanya kalau isim mabni itu tidak yang kedudukannya munada itu kedudukan disebutkan di akhirnya, biasanya seperti itu. Tapi kadang-kadang memang kalau khusus munada ini disebutkan munada mabniun. Kalau di kitab i'rab ya, di kitab i'rab itu disebutkan munada mabniun gitu. Ada juga yang ya. Yang di halaman 162 berarti dicoret juga ya, maf'ulun bih semuanya dicoret. Mana maf'ulun bih? Yang ini semuanya kan ada maf'ulun bih. Yang oh ini iya benar-benar. Berarti semuanya dicoret ya Ustaz ya? Sebagai nanti dulu. Ini ada penjelasannya ya. Munadi ayu itu adalah munada yang mabni di atas dhammah, menempati kedudukan maf'ulun bih dari fi'il yang terhapus yang seharusnya unadi. Yang mana? Yang mana yang 162 yang mana? Yang 162 yang ininya Ustaz yang di iya. Sebentar. Oh iya, baru ingat. Benar juga ya, ini benar ya, nggak perlu dihapus ya, karena dia gini. Dia sebagai munada dan juga dia sebagai maf'ulun bih, ya betul. Jadi ini tidak perlu dihapus ya, udah benar ini ya. Yang mana? Semua tadi udah benar. Udah benar jadi gini, semuanya.
Iya, udah benar ya, maaf ya. Jadi gini, dia itu sebagai munada dan juga sebagai maf'ulun bih. Karena asalnya ia itu adalah unadi. Ya, unadi ya, yang membutuhkan maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya adalah kata setelah dari ya. Gitu. Ya, Maka dikatakan wahwa. Wahwa itu dan dia juga fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Ya. Karena munada kan tadi disebutkan pertama yang munada mabniun ala dhammi li annahu nakiratul maqsudah wa huwa fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Jadi ada dua dia. Ada pertama dia sebagai munada dan juga dia sebagai maf'ulun bih. Dari fi'il nida yang terhapus takdirnya adalah unadi. Ya. Ya itu takdirnya adalah unadi. Depannya. Next time. Iya, udah benar ya. Maaf ya. Iya. Udah 2 kali kecoret buku. Padahal udah dicoret ya. Maaf. Ada juga pakai pensil makanya, pakai pensil nyatat-nyatat. Pakai pena, Ustaz. Iya, maaf ya. Karena kan sudah disebutkan munada di depannya, jadi dia kan ada wahwa, ya wahwa fi mahalli nasbi maf'ulun bi li fi'lin nida'i mahdzuf takdiru unadi. Jadi udah benar ya. Kemudian haknya ditanbih. Ya, alhamdulillah ya. Itu aja langsung terkoreksi lagi. Ya, waktunya sudah habis ya. Kita sudahi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa cepat ya, karena udah mulai paham kan dengan cara mengi'rab. Jadi kita ya cepat aja, misalkan ini ana ini isim ana, ini khobarnya, ini seperti itu aja kita, supaya lebih banyak kita mempraktekkan bacaannya ya. Kalau ini kan terlalu lama seputar ini saja gitu ya. Yang mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita lebih cepat. Ya, diharapkan semua peserta konsisten dan istiqomah mengikuti program ini ya. Dan ini tidak dibatasi ya, tidak dibatasi berapa pertemuan. Boleh ikut seterusnya sampai selesai kitabnya juga tidak masalah ya. Asalkan sudah melewati kitab praktek i'rab, kelas praktek i'rab gitu ya. Jadi boleh ikut seterusnya dan diharapkan semuanya mengikuti terus menerus ya, kecuali kalau memang ada uzur yang tidak bisa ditinggalkan ya mau bagaimana lagi ya. Ya baik, nah kembalikan lagi kepada Al-Akh Abu Ali, tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik atas pemaparan materinya, beberapa catatan dan koreksi terkait diskusi tadi, dan masyaallah semua peserta pada semangat dan insya Allah banyak sekali faedah yang bisa diambil dari pertemuan pagi hari ini. Tapi sebelum Ana tutup, Ana sampaikan barakallahu fiik wa jazakallahu khair kepada Ustadzuna Riga hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa kepada teman-teman yang hadir, barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas atensinya. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz berupa koreksi maupun catatan terkait diskusi juga memberikan faedah yang banyak, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Dan Ana juga tidak lupa menyampaikan permohonan maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan di dalam kami mendampingi Ustadz. Ana sekali lagi mohon maaf, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh. Amin. Dan Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Izin.